Hari ini Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua Pegunungan melakukan kunjungan kerja zona 1 karena wilayah kerja kami KPA Provinsi ada 8 kabupaten, yaitu terdiri dari Lanijaya, Tolikara, Mambramo, Pegunungan Bintan, Yahukimo, juga Jayawijaya dan Yalimo. Jadi zona 1 kami sudah mulai lakukan. Hari ini kami turun di zona 1 Wamena, tapi tepatnya di Gereja Pondok Daud. Luar biasa, kami diterima baik, Pendeta Neri Payage dan Mama Gembala menerima semua teman-teman pengurus dengan baik. Kami melakukan penyuluhan yang dilakukan oleh teman-teman Promkes, promosi kesehatan KPA Papua Pegunungan, yaitu Saudara Lepi dan teman-teman. Alasan dari KPA untuk memilih gereja Jemaat Pondok Daud ini untuk melakukan sosialisasi ini apa? Kebetulan gereja ini dia membina teman-teman yang berisiko, yang hidup di jalan. Di situ tempat pembinaan teman-teman yang hidup di jalan, ada di jalan Irian, di terminal. Pak Pendeta ini kebetulan beliau sebagai pembina anak-anak yang di jalan. Dan itu saya sendiri sebagai ketua KPA saya tahu ini ada berapa kelompok, tapi salah satunya kami melihat Pak Neri dan juga kebetulan hari Minggu semua teman-teman itu ada. Jadi kelompok berisiko ini kami lihat dulu dari sisi ini. Nanti ada rencana juga ke kampus-kampus penyuluhan, kemudian ke masyarakat, tingkat masyarakat umum. Akan kami turun semua zona 8 kabupaten. Nah, untuk menjangkau yang di 7 kabupaten lainnya seperti apa nih program dari KPA? Ya baik, program KPA ini dalam waktu dekat kami akan lakukan rakor dulu, rapat koordinasi kerja tingkat provinsi. Jadi kami akan libatkan 8 kabupaten, terutama bupati-bupati di 8 kabupaten dan juga KPA-KPA. Ada 8 kabupaten ini kan ada KPA-nya. Tapi kalau KPA yang belum aktif, kami akan pastikan aktif dulu. Karena yang sudah berjalan itu Jayawijaya, Tolikara, terus Manteng, Pegunungan Bintang, itu sudah berjalan. Tapi KPA yang lain, ini ada pengurus atau tidak, nanti kami mau turun dalam waktu dekat ini. Jadi sejak terbentuknya KPA Provinsi, kami sudah aktifkan ada sekitar 5 KPA Kabupaten. 5 KPA Kabupaten. Jadi 3 diantaranya itu nanti akan dalam waktu dekat kami akan aktifkan. Di situ dalam rapat koordinasi kerja ini kami sudah agendakan juga KPA Provinsi. Di situ bagaimana memutus mata rantai HIV/AIDS, karena Desember kemarin itu angka HIV/AIDS itu naik 9.991. Baru beberapa bulan sampai saat ini bulan Maret ini, per Maret 31 Maret ini angka terbaru dia naik sudah mencapai 10.104 kasus. Bayangkan saja, kami khawatir 5-10 tahun orang Papua maupun teman-teman yang datang dari luar Papua akan habis, karena HIV ini dia tidak memandang mau dari Jawa, Bule, Papua, semua akan terinfeksi HIV/AIDS. Jadi ini sangat serius. Dia tidak pandang juga pejabat, mau ASN kah, kelas atas, kelas bawah, kelas menengah, semua bisa habis atau terinfeksi karena HIV. Jadi harapan saya jangan hanya KPA saja yang bekerja. Kalau bisa gereja, tanggung jawab gereja juga masalah kemanusiaan, tanggung jawab akademisi, tanggung jawab rektor, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab kita semua, dan kita harus memiliki kesadaran juga. Tapi saya melihat Papua Pegunungan kita masalah untuk pencegahan ini kurang, pencegahan SDM-nya kurang, bagaimana cara mencegahnya kurang, sehingga kita akan banyak melakukan penyuluhan. Tapi sebelum ke sana kita akan lakukan rakor dulu, rapat kerja. Demikian. Pak Ketua, terakhir kan selain untuk pencegahan ini kan selain sosialisasi kan juga perlu pendataan, karena kita tidak tahu masih ada berapa banyak yang
tidak terdata selama ini terkait dengan yang sudah terinfeksi HIV. Nah, barangkali ini juga yang menjadi penyebab jika tiba-tiba muncul data baru yang cukup signifikan. Nah, upaya dari KPA terkait dengan pendataan ini seperti apa? Ya, ini pertanyaan teman-teman media ini sangat baik sekali. Terkait dengan ini masalah data by name by address, kami akan lakukan kerjasama dengan KPA kabupaten. Jadi semua kita akan pecahkan di rata karena ini masalah pendobolan data. Katakanlah si A yang kena di Wamena, tapi dia bisa pindah juga setelah ke Lanijaya, dia rubah namanya. Jangan sampai ada begitu atau ada pendobolan data. Kita akan bahas semua ini di rakor. Jadi rapor itu dalam waktu dekat kami masih menunggu DPA. DPA ini keluar dalam waktu dekat. Saya sudah komunikasi dengan pemerintah provinsi. Kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat minggu besok ini setelah Lebaran atau pasca selesai DPA-nya bisa keluar. Setelah keluar kami langsung turun lapangan. Rapor itu akan kita lakukan. Dari Bapak Gembala sedikit tanggapan terkait dengan sosialisasi yang dilakukan atau penyuluhan yang dilakukan oleh KPA di Sumatera hari ini. Baik, terima kasih. Terkait dengan sosialisasi dari teman-teman dari KPA Provinsi Papua Pegunungan, saya mewakili semua jemaat yang hari ini hadir. Ucapkan terima kasih banyak karena ini terkait dengan mati dan hidup, bukan surga dan neraka. Jadi kami harus ada upaya-upaya dari pihak pimpinan gereja untuk menolong jemaat dengan paling tidak sosialisasi. Setelah nanti mereka sadar, lalu kalau nanti kita akan rujuk. Jadi saya sudah lakukan ini yang ketiga kali. Jadi sebagai gembala, saya tidak mau jemaat saya antar di kuburan. Selagi mereka masih hidup, kami harus paling tidak informasi awal mereka tahu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang datang berkunjung. Boleh tahu jemaat di sini ada berapa? Jemaat Pondok Daud yang terdata 132. Itu yang tetap. Tadi 109 saja yang kita ada. Oke. Nah, di bawah jemaat ini juga ada yayasan anak panah ya? Iya. Nah, itu ada berapa anak-anak Yang terdata untuk anak-anak yang kami bina ada 33. berapa? Adik ya, dari anak-anak binaan singgah. Berarti kalau ada sekitar 150-an nih. Bisa lebih. Kalau ini karena ini rumah singgah. Rumah singgah itu kapan saja mereka boleh datang. Mereka tidur ada. Jadi kami ya, tapi angka pastinya kita tidak bisa tentukan. Jadi kapan pun mereka datang. Tapi yang menetap jumlahnya tidak. Terima kasih. Terima kasih kami dari Promkes, kami dengan staf kami akan tetap melakukan untuk kesiapan lebih matang-matang lagi untuk informasi terkait informasi HIV, terus pencegahan yang lain sebagainya. Kita akan lebih siap lagi untuk ke depan sesuai dengan jadwal yang kami akan siapkan. Jadi kami akan turun sesuai dengan zona yang sudah ditentukan oleh ketua, yang kami akan rapat nanti masuk dalam rapor dan kita akan lanjutkan persiapan kami ke depan seperti begitu. Dan kami akan turun. Mungkin ada program-program yang dirancang mungkin untuk lebih mendekatkan dengan masyarakat, kita akan melakukan penyuluhan atau sosialisasi dari Promkes seperti apa? Kami dari Promkes tetap kami akan lakukan untuk kerjasama dengan teman-teman dari berbagai LSM. Nah, kami akan turun lebih spesifiknya ke teman-teman yang kelompok-kelompok berisiko, seperti yang teman-teman yang di jalan, terus macam di PKS PSK, yang seperti begitu yang kita akan lebih pendekatan ke mereka untuk memberikan untuk pemahaman, untuk edukasi ke mereka seperti begitu.